Hadirnya bis Trans Jateng di rute Semarang Grobogan dirasa sangat membantu masyarakat dan menjadi andalan baru bagi masyarakat karena dinilai lebih terjangkau dan efisien. Lantas bagaimana dengan operator bis lokal yang lebih dulu hadir di rute ini? Dan oke, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Transportasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Beragam moda transportasi telah hadir sebagai terobosan seiring kemajuan dan perkembangan zaman. BRT Trans Jateng telah hadir melayani masyarakat Jawa Tengah sebagai moda transportasi yang terjangkau. Hingga saat ini keberadaan Trans Jateng sudah hadir di 6 rute, yakni rute Semarang-Bawen, Purwokerto, Purbalingga, Semarang-Kendal, Magelang-Purworejo, Solo-Sragen, dan Semarang-Grobogan. Program BRT Trans Jateng ini diproyeksikan kedepannya masih akan ada penambahan rute lagi di berbagai daerah di Jawa Tengah lainnya. Di rute Semarang-Grobogan, BRT Trans Jateng menerjunkan 14 bis berukuran medium yang beroperasi dari jam 5 pagi hingga jam 6 sore. Dengan titik awal dari Terminal Penggaron di Semarang hingga pemberhentian terakhirnya di Terminal Godong, Kabupaten Grobogan. Bis Trans Jateng ini menggunakan konsep bis rapid transit yang tersedia 48 titik halte yang digunakan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Tarifnya hanya Rp4.000 untuk penumpang umum dan Rp2.000 untuk kalangan pelajar, buruh, dan veteran. Yang jadi prioritas adalah satu buruh, karena buruh ini pengeluaran juga cukup tinggi untuk transportasi, maka mereka bisa naik dengan harga tiket Rp2.000. Yang kedua pelajar seperti tadi adik-adik tadi yang kita ajak, terus kemudian yang ketiga veteran, agar kita bisa menghormati mereka lah. Dengan tarifnya yang sangat murah, tentu masyarakat di rute tersebut begitu antusias untuk menggunakan jasa layanan Trans Jateng ini. Meskipun hanya sampai Terminal Godong, namun keberadaan Trans Jateng telah memangkas lebih dari 50% rute perjalanan bis AKDP jurusan Semarang-Purwodadi. Tentu hal ini juga berdampak terhadap okupansi penumpang dari bis Bumel AKDP. Karena tak sedikit penumpang dengan jurusan rute ke Terminal Purwodadi juga memilih naik bis Trans Jateng, meski nantinya harus naik bis lagi untuk nyambung dari Terminal Godong ke Terminal Purwodadi. Jadi Trans Jatengnya cuma sampai sini aja, nggak nyampe Purwodadi. Nah, karena kita mau ke Purwodadi, kita lanjut bis medium. Bis medium kalau nggak salah rute Demak Purwodadi nih. Nah ini arah terminal, ikut ini. Terminal berangkat, terminal. Ini rute Demak Purwodadi, kita ikut ini. Salah satu operator bis AKDP di rute Semarang-Purwodadi juga merespon dengan mengupgrade ke layanan AC tarif biasa dengan bis medium, yang bisa menjadi salah satu opsi pilihan masyarakat selain bis Trans Jateng. Jika hanya mengandalkan bis Bumel saja, maka terlalu riskan ke depannya. Karena tak bisa dipungkiri, eksistensi bis Bumel di era sekarang telah meredup.
Populasinya di berbagai daerah lain juga telah berkurang, bahkan banyak yang sudah tidak beroperasi lagi. Mungkin karena bis Bumel sudah tidak begitu relevan lagi untuk transportasi zaman sekarang. Bis Bumel seperti ini biasanya melayani penumpang meteran dengan jarak menengah, di mana penumpang bisa naik dan turun di pinggir jalan dan tarifnya menyesuaikan. Menurut opini saya pribadi, salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap berkurangnya pengguna bis dengan jarak menengah atau AKDP adalah kemudahan kredit kendaraan seperti sepeda motor, di mana masyarakat sekarang bisa dengan mudah memilikinya. Dengan jarak menengah yang tidak terlalu jauh, masyarakat memilih untuk naik sepeda motor atau kendaraan miliknya sendiri untuk berpergian. Sebagai contoh, pelajar atau mahasiswa zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Dulu banyak mahasiswa yang mengandalkan bis Bumel untuk berangkat dan pulang kuliah di jarak yang menengah. Sekarang, dengan kendaraan yang mereka miliki, mereka bisa melaju perjalanan tersebut. Kini bis Bumel sudah di tahap hidup segan mati tak mau. Kejayaannya di masa lampau akan menjadi sejarah yang susah untuk bisa terulang kembali. Terkadang perubahan zaman memang kejam bagi siapapun yang tidak siap dengan arusnya. Hadirnya Transjateng memang menjadi terobosan baru yang lebih terjangkau. Namun kedepannya akankah kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum akan semakin meningkat? Itu juga masih menjadi PR. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa ada seorang suami yang menafkahi istrinya dan seorang ayah yang menafkahi anaknya. Oke, sampai di sini dulu episode ngulas bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.